Informasi lain, saudara, kebakaran yang melanda kawasan Tambora membuat ratusan warga terpaksa mengungsi karena kehilangan tempat tinggal mereka. Berada di pengungsian, warga kini mulai mengeluhkan sejumlah penyakit. Kebakaran di wilayah Tambora, Jakarta Barat yang terjadi Senin kemarin membuat 67 keluarga yang terdiri dari 249 jiwa kehilangan tempat tinggal. Jumlah rumah warga ludes terbakar, termasuk beberapa tempat usaha konveksi. Warga kini mengungsi di 3 posko pengungsian yang didirikan Pemkot Jakarta Barat. Sejumlah fasilitas pendukung seperti posko kesehatan, dapur umum, dan toilet portable juga telah didirikan di dekat lokasi kebakaran. Selain tempat tinggal, bantuan untuk warga korban kebakaran juga mengalir. Makanan cepat saji dan air mineral menjadi bantuan yang paling banyak disalurkan. Sementara untuk kebutuhan makanan akan diberikan 3 kali sehari. Sebanyak 11 tenaga kesehatan dan obat-obatan disediakan untuk warga yang mengalami sejumlah keluhan penyakit. Dari puskesmas tingkat kecamatan maupun dari tingkat kelurahan, kita ada standby. Jadi kayak semalam mereka sampai jam 12 malam melakukan piket secara rutinitas bergantian. Jadi mereka ketika masyarakat kita ada keluar, kita sudah himbau kepada masyarakat kita, kalau memang mereka mengalami dampak menyangkut masalah kondisi kurang sehat, kita himbau untuk lalu melakukan pendekatan kepada dokter yang sudah kita siapkan. Dan saudara, informasi terkini dari Tambora, Jakarta Barat akan disampaikan jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano. Sisko, ini malam kedua warga mengungsi. Informasi dari tempat pengungsian, apa yang bisa Anda sampaikan terkait mereka-mereka yang masih mengungsi hingga hari kedua ini? Ya, selamat malam Aiman. Yang bisa kami gambarkan situasi pada malam kedua pasca insiden kebakaran yang berlokasi di Kali Anyar, Tambora, Jakarta Barat ini, memang sejumlah warga masih ada yang berada di posko pengungsian. Namun memang berdasarkan keterangan warga ataupun dari pihak pejabat daerah dalam hal ini adalah dari Ketua RW menjelaskan bahwa sejumlah warga memilih untuk mengungsi ke rumah-rumah kerabat ataupun keluarga atau teman ataupun juga kolega yang berdekatan dengan lokasi ini. Jadi memang kalau kami pantau untuk di posko pengungsian yang berada di Jalan Kali Anyar 3 ini memang biasanya atau kerap digunakan atau masyarakat untuk transit seperti itu sambil menunggu aktivitas pada pagi atau sore hari. Dan kalau kami pantau sebenarnya Aiman dan juga saudara, masyarakat mulai dari pagi hari setidaknya sampai hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat tadi terpantau melakukan aktivitas menggali sejumlah puing, berharap ada sejumlah barang-barang atau harta benda yang masih bisa diselamatkan di lokasi kebakaran tersebut, Aiman dan juga saudara. Karena akibat dari insiden kebakaran ini setidaknya mengakibatkan 67 kepala keluarga, yaitu adalah 249 jiwa kehilangan rumah seperti itu dan juga terdampak rumahnya. Dan kalau kami bisa gambarkan juga memang kalau untuk di posko pengungsian sendiri yang berada di Jalan Kali Anyar ini, yang bisa tergambar di visual Anda, ini lokasinya adalah di jalan antara Jalan Kali Anyar 5 dan juga Jalan Kali Anyar 5 seperti itu. Sehingga ini poskonya didirikan di tengah jalan ini memang dengan sebuah alasan menurut penuturan dari Ketua RW kenapa dibangun di sini, karena untuk lebih mudah melakukan proses transit ketika sedang mencari harta benda yang masih bisa diselamatkan seperti itu. Dan kalau kami pantau untuk fasilitas yang ada di sini dan juga logistik memang sudah cukup terpenuhi, mulai dari posko kesehatan yang dijaga oleh setidaknya dari petugas puskesmas dari Kecamatan Tambora, hingga kemudian ada 2 bilik toilet portable. Dan memang kalau berdasarkan informasi kami dapatkan dari masyarakat, untuk masalah logistik, makanan dan minuman cukup tersalurkan dengan baik. Namun untuk fasilitas kenyamanan sendiri ini yang perlu di garis bawahi sebenarnya Aiman. Karena kenapa, kalau kami melihat dan kami juga merasakan sendiri untuk di lokasi pengungsian butuh setidaknya untuk obat anti nyamuk seperti itu, dan juga untuk perlengkapan alas tidur, karena ini yang sangat dibutuhkan karena minimnya barang-barang tersebut, Aiman. Baik, terima kasih Francisco Donasiano melaporkan langsung dari Tambora, Jakarta Barat terkait dengan kebakaran yang terjadi dan 2 hari sudah mengalami pengungsian para korban di sana. Terima kasih informasinya, Sisko.